Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tim Black Horse akan mempersembahkan praktik sidang semu arbitrase. Di sini saya Osama sebagai arbiter. Di sini saya Madani sebagai dari kuasa hukum termohon. Saya Arif Ilham sebagai pemohon. Saya Muhammad Muhammad Farezi sebagai saksi ahli dari pemohon. Saya Jumrana sebagai saksi dari termohon. Saya Fitriani sebagai termohon. Saya Natasha Salsabila sebagai narator dan sekretaris majelis. Saya Fatimi sebagai kuasa hukum termohon. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 22 April 2024, PT Sejahtera Indah mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dalam permohonannya, PT Sejahtera Indah menuntut agar PT Cantika Abadi dihentikan dari penggunaan merek yang mirip dengan merek mereka dengan ganti rugi sebesar 2 miliar atas kerugian yang telah mereka alami. Arifin Ilham selaku pimpinan PT Sejahtera Indah menggugat PT Cantika Abadi milik dari dokter kecantikan yaitu Fitriani terkait sengketa hak merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sengketa bermula ketika PT Sejahtera Indah mendapati PT Cantika Abadi meniru produk skincare yang mana produk tersebut terlihat sangat mirip dari nama, kemasan hingga bahan-bahan yang digunakan. Produk dari PT Sejahtera Indah bernama Flora Care dan produk dari PT Cantika Abadi bernama Flora Cure. Sedangkan pada kemasannya hampir mirip di mana ada gambar bengkoang dan tomat yang serta kemasan juga sama-sama berwarna putih kekuningan. PT Cantika Abadi telah munculkan produknya yaitu Flora Care selama 5 tahun, namun belum didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berbeda dengan PT Sejahtera Indah yang baru meluncurkan produk 3 tahun dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. PT Sejahtera Indah merasa bahwa penggunaan merek yang hampir sama ini oleh PT Cantika Abadi menyebabkan kebingungan konsumen atau pelanggan dan merugikan reputasi mereka di pasar. Atas dasar tersebut, PT Sejahtera Indah memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Misi Ya, selamat datang Bapak Ibu. Ada yang bisa kami bantu? kami di sini ingin menyelesaikan perkara kami juga nih. Kalau begitu, mari saya katakan pendaftaran dulu Bapak Ibu. Silakan. Selamat datang Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kami di sini ingin menyelesaikan perkara kami juga nih. Silakan dulu Bapak Ibu. Lalu boleh saya lihat berkasnya dari pemohon dan termohon? Baik, berkas-berkasnya sudah saya periksa ya Pak. Di sini saya memiliki 2 opsi arbiter, yaitu arbiter tunggal dari majelis dan pilih sendiri sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Gimana Pak? Kami dipilih oleh Majelis ya. Ini berikut daftar arbiter. Boleh dilihat Bapak Ibu. kami akan memilih arbiter yang tunggal. Tunggal. Baik Bapak Ibu, untuk biaya di sini kami ada biaya administrasi, biaya kesekretariatan, biaya arbiter, biaya kenotariatan. Jadi semuanya 10 juta rupiah. Pak, mau dibayar cash atau transfer? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau begitu, Kami pamit dulu ya. Baik, silakan Bu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara sengketa hak merek dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Timur pada tanggal 20 Januari dengan nomor perkara 002 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada pihak pemohon, apakah sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Apakah pihak pemohon didampingi oleh kuasa hukum? ya. Baiklah, saya meminta kepada pihak pemohon
dan kuasa hukumnya untuk menyerahkan identitas terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pihak termohon apakah sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah pihak termohon didampingi oleh kuasa hukum? Baiklah, saya meminta identitas dari pihak termohon dan kuasa hukumnya terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita mulai sidang ini, saya ingin menanyakan dulu kepada pihak pemohon dan termohon, apakah sebelumnya sudah melakukan mediasi terlebih dahulu? Kepada pihak pemohon, silakan. Baik, Yang Mulia, sebelumnya kami sudah melakukan mediasi terlebih dahulu, tapi kami tidak menemukan titik tengahnya, jadi kami akan melanjutkan gugatan ini, Yang Mulia. Baik, kepada pihak termohon. Baik, Yang Mulia, kami dari tim kuasa hukum pemohon telah mediasi dengan pihak pemohon. Namun mediasi tersebut belum menemukan penyelesaian perkara ini, Yang Mulia. Baik, berarti sidang akan tetap kita lanjutkan. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dulu bagaimana kronologis kejadian ini dari pihak pemohon, silakan. Baik, Yang Mulia. Jadi klien saya ini adalah pemilik dari PT Sejahtera Abadi. Jadi klien sejak launchingnya itu sudah didaftarkan ke DJKI. Nah, kami ini merasa dirugikan Yang Mulia dengan adanya produk dari pihak dari termohon. Jadi kami merasa pihak termohon ini sudah menjiplak dari produk klien saya. Jadi dari nama, kemasan, dan komposisinya itu sangat merugikan. Baik reputasi kami juga di pasaran juga buruk, Yang Mulia. Jadi kami mendaftarkan gugatan kami ke arbitrase ini. Oke, baik. Cukup. Cukup, Yang Mulia. Baiklah. Kepada pihak termohon bagaimana tanggapannya? Baik, Yang Mulia, kami dari tim kuasa hukum pemohon di sini kami akan menjelaskan kronologi dari PT kami, Yang Mulia. Jadi PT kami ini Kartika Abadi ini telah berdiri dari tahun 2019, Yang Mulia. Jadi dari awal launching memang kami mengakui kami tidak mendaftarkan produk kami di DJKI, Yang Mulia. Namun kami tidak merasakan merugikan orang lain, Yang Mulia, apalagi di PT pemohon, Yang Mulia. Dari segi kualitas pemasaran dan produk-produk yang kami ciptakan ini tidak merugikan siapa-siapa, Yang Mulia, karena kami dua, Yang Mulia, yang berdiri. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak termohon. Kepada pihak pemohon ada tambahan? Cukup, Yang Mulia. Cukup. Baik, setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, dalam hal ini pihak pemohon Bapak Arifin merasa dirugikan karena adanya brand skincare yang sama, baik dari segi nama ataupun kemasan dari brand skincare milik pihak termohon yaitu Ibu Fitriani, yang juga menimbulkan kebingungan terhadap pihak konsumen serta merusak reputasi produk dari pihak pemohon di pasar, di mana dalam hal ini pihak pemohon merasa memiliki hak penuh atas merek dari produk yang mereka produksi karena telah terdaftar di DJKI, sedangkan produk dari pihak termohon Ibu Fitriani belum didaftarkan di pihak DJKI. Dan dari pihak termohon Ibu Fitriani dalam hal ini merasa tidak mengikuti ataupun menjiplak nama, merek ataupun kemasan dari produk atau merusak reputasi dari produk pihak pemohon, karena dalam hal ini pihak konsumenlah yang merasa dan memilih dan menilai. Pihak termohon juga meyakini bahwa konsumen lebih dulu mengenal produk mereka dan memilih produk berdasarkan kualitas. Oke.
Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada pihak pemohon sudah membawa bukti dan saksi. Belum yang mulia. Oke, baik. Dari pihak pemohon, Kami juga belum yang mulia. baik. Kalau begitu, sidang kami tunda dalam waktu 3 hari ke depan untuk menghadirkan alat bukti dan saksi. Kepada sekretaris majelis, apakah dalam 3 hari ke depan tanggal merah? Tidak yang mulia, untuk 3 hari ke depan itu tanggal 23 Januari. Oke. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 23 Januari dalam agenda pembuktian. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata sengketa hak merek dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Timur pada tanggal 23 Januari 2024 dengan nomor perkara 002 dalam agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Baik, kepada pihak pemohon, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Oke, baik. Kepada pihak termohon, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Silakan yang mulia. Baik, saya kepada pihak pemohon terlebih dahulu. Apakah benar saudara pemohon pemilik dari PT Sejahtera Indah? Benar yang mulia, klien saya adalah pemilik dari PT Sejahtera Indah. Baik, pihak pemohon sudah berapa lama PT Indah Sejahtera Indah ini beroperasi? Baik, sudah 3 tahun yang mulia. Apakah benar saudara pemohon telah mendaftarkan hak mereknya di DJKI? Benar yang mulia. Baik, bertepatan pada tahun berapa pihak pemohon mendaftarkan merek produk skincare di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Tahun 2021 yang mulia. Terima kasih kepada pihak pemohon atas keterangannya. Selanjutnya kepada pihak termohon, apakah benar saudara memiliki brand dari skincare Flora Q? Baik yang mulia, benar itu yang mulia. Apakah benar produk dari brand skincare Anda belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Benar yang mulia, dan klien kami belum mendaftarkan untuk DJKI. Oke, baik. Jadi apa alasan dari saudari belum mendaftarkan merek skincare tersebut dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Baik yang mulia, klien kami ini dalam perkara ini kesulitan untuk mengurus berkas-berkas untuk mendaftarkan mereknya yang mulia. Itu saja? Ya, cukup yang mulia. Oke, baik. Terima kasih kepada pihak termohon atas keterangannya. Selanjutnya kepada pihak pemohon, apakah telah menghadirkan alat bukti atau saksi-saksi? Baik yang mulia, kami sudah membawa alat buktinya dan saksi. Oke, baik. Silakan untuk dihadirkan di ruang sidang. Alat bukti terlebih dahulu. Iya, baik. Terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Silakan. Oke, untuk saksinya silakan dihadirkan. Kepada saksi ahli dari pihak pemohon untuk memasuki ruang persidangan. Oke, baik. Silakan untuk menyerahkan identitasnya terlebih dahulu. Baik yang mulia. Ini yang mulia. Oke, baik. Terima kasih. Silakan untuk kembali. Siap, terima kasih. Oke. Baik, baiklah. Nama Muhammad Gofin Farezi. Tempat tanggal lahir Selangit. Baik, kepada saksi ahli, apakah Anda siap memberikan kesaksian sesuai keahlian Anda? Ya yang mulia, saya siap untuk memberikan keterangan saksi sesuai keahlian saya yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia yang mulia. Baik, kepada saksi ahli, sebelumnya Anda beragama. Baik yang mulia, saya beragama Islam yang mulia. Baik, kepada sekretaris majelis untuk menempatkan diri kepada saksi disumpah. Saudara ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan
keterangan dengan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara duduk. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi ahli telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara nanti Mengerti yang mulia. baik. Dalam pandangan Anda, apakah pemohon yang telah mendaftarkan merek sesuai dengan undang-undang merek berhak mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan tersebut? Tentu saja yang mulia, pemohon yang telah mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2016 yang dimana dimaksud hak merek dan indikasi geografis. Jadi pemohon tersebut sudah pasti mendapatkan perlindungan hukum yang mulia. Baik, kepada pihak termohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih mulia. Izin untuk menanyakan pada saksi. Saudara saksi, meskipun merek pihak pemohon telah daftar di DJKI, apakah merek tersebut tidak serupa atau membingungkan dengan merek sebelumnya? Betul, meskipun suatu merek tersebut sudah terdaftar, hal ini tidak otomatis terhindar dari perselisihan. Karena dalam praktik hukum, jika suatu pihak itu merasa dirugikan atau memiliki kebingungan terhadap merek tersebut, mereka bisa mengajukan gugatan. Cukup yang mulia. Baik. Baik, kepada pihak pemohon ada yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Baik, kepada saksi, terima kasih untuk kesaksian yang sudah diberikan. Anda bisa meninggalkan ruang sidang ini. Sebelum Anda meninggalkan ruang sidang, silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak termohon, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksinya? Baik, yang mulia, sudah siap dari pihak termohon. Saya boleh lihat alat buktinya terlebih dahulu. Siap, yang mulia. Izin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, yang mulia. Baik, kepada pihak termohon silakan untuk menghadirkan saksinya. Baik, yang mulia. Kepada saksi dari pihak termohon untuk memasuki ruang persidangan. Oke, kepada saksi dari termohon silakan ke depan untuk menjelaskan identitasnya terlebih dahulu. Ibu silakan duduk kembali. Oke. Kepada saksi, apakah Anda siap memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian Anda? Siap yang mulia. Oke, baik. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelumnya saudari beragama apa? Islam yang mulia. Dan kepada sekretaris pihak sekretaris majelis silakan mengambil posisi. Saudari ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar benar dengan tiada lain dengan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenar. Silakan duduk kembali saudara saksi dan saudara sekretaris. Kembali. Saudari saksi telah bersumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya. Jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam sanksi pidana. Saudari mengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Kepada saksi dari pihak termohon, apakah saudari siap memberikan kesaksian Anda? Siap yang mulia. Oke. Kepada saudari saksi,
Anda dihadirkan di dalam ruang persidangan ini untuk memberikan kesaksian sebagai apa? Sebagai pekerja atau karyawan dari bidang pemasaran di PT Cantika Abadi yang mulia. Baik. Apakah benar produk dari PT Cantika Abadi yaitu Flora Q telah diluncurkan sejak tahun 2019? Benar yang mulia. Apakah menurut Anda dengan adanya merek produk dan nama produk yang sama dapat membuat kebingungan terhadap konsumen di pasar? Menurut saya tidak yang mulia. Karena dari pihak konsumen pun banyak dari pihak pelanggan itu yang sudah mengenal terlebih dahulu produk dari PT Cantika Abadi. Karena sudah lama terkenal dan banyak pelanggan tetap, maka dari pihak konsumen memilih sesuai dengan kualitas dan kecocokan ke wajah mereka yang mulia. Dan tidak ada yang merasa kebingungan karena pelanggan tetap sudah ada sejak launching awalnya produk Cantika Abadi yang mulia. Baik. Selanjutnya kepada kuasa hukum dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah benar organisasi ini adalah karyawan dari PT Cantika Abadi sejak tahun 2019? Benar, Bu. Oh, baik. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwasanya konsumen ini tidak kebingungan dan memilih berdasarkan kualitas, padahal sudah jelas bahwasanya PT Cantika Abadi telah menjiplak dari PT Sejahtera Indah? Mereka tidak merasa kebingungan karena mereka mengenal lebih dulu produk dari Flora Cure sejak tahun 2019, dan rata-rata pelanggan tetap itu memilih karena kecocokan di wajah mereka. Mereka memilih atas dasar kualitas, Bu. Jadi walaupun ada produk lain yang sama atau mungkin bisa dikatakan menjiplak, itu tidak membuat mereka meninggalkan produk lama. Dan untuk kemudian yang dikatakan tadi tentang menjiplak, itu tidak bisa dikatakan menjiplak karena dari pihak termohon itu sudah terlebih dahulu dilaunchingkan. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak pemohon. Terima kasih untuk saudari saksi sudah hadir di sini untuk memberikan keterangan saksi. Saudari boleh meninggalkan ruang persidangan. Sebelum itu silakan ambil dulu identitas dari saudari. Baiklah, dengan ini sidang perkara perdata sengketa hak merek dengan nomor perkara 002 akan dilanjutkan pada tanggal 26 Januari 2024 dalam agenda putusan. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata sengketa hak merek dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Timur pada tanggal 26 Januari 2024 dengan nomor perkara 002 dalam agenda putusan dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Ya. Baik, selamat datang kepada para baik pihak pemohon ataupun termohon yang telah hadir atas sidang perkara perdata sengketa hak merek di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Timur dalam agenda pembacaan putusan yang dihadiri langsung oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pemohon Bapak Arifin yang memiliki skincare bernama Flora Care dan Ibu Fitriani yang memiliki skincare bernama Flora Cure. Kepada pihak pemohon, apakah sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Kepada pihak termohon, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Dengan demikian, setelah mendengarkan semua argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak, memeriksa bukti yang ada dan mempertimbangkan dengan seksama semua aspek yang relevan dalam perkara ini, Majelis Arbitrase telah mencapai keputusan final yang berupa Putusan arbitrase nomor 02/KH/2025 dalam perkara antara pemohon PT Sejahtera Indah diwakili oleh Arifin Ilham SE dan termohon PT Cantika Abadi diwakili oleh Dr. Fitriani SPDP. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak, arbiter memutuskan sebagai berikut. 1.
1. Menyatakan bahwa penggunaan merek Florakiur oleh PT Cantika Abadi merupakan pelanggaran terhadap hak merek milik PT Sejahtera Indah karena terdapat kemiripan signifikan dengan merek Floracare yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. 2. Memerintahkan PT Cantika Abadi untuk segera menghentikan penggunaan merek Florakiur dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak putusan ini dibacakan. Ketiga, menghukum PT Cantika Abadi untuk membayar ganti rugi material sebesar 1.500.000.000 kepada PT Sejahtera Indah sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran merek. 4. Menolak tuntutan ganti rugi imaterial yang diajukan oleh PT Sejahtera Indah karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Kelima, biaya arbitrase dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional sesuai kesepakatan dalam proses arbitrase. Putusan ini bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan di Bani, Jakarta Timur pada tanggal 26 Januari 2025. Maka dari itu, sidang perkara perdata sengketa hak merek dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Timur pada tanggal 26 Januari 2024 dengan nomor perkara 002 dinyatakan selesai dan ditutup untuk umum. Baiklah, terima kasih kepada pihak pemohon dan termohon. Sebelum kalian meninggalkan ruang sidang ini, silakan untuk bersalaman terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Sekian penampilan sidang arbitrase dari kelompok Black Horse. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.